lagi di video kita bikin asik. Kali ini video kita bikin asik akan bahas move on duluan. Salah nggak sih gitu ya. Nah, perkenalan diri dulu. Aku Winda Utami, ibu satu anak. Aku sering banget bikin video. Videoku ada yang seri kita bikin cantik, itu tentang make up atau kecantikan. Aku sering bikin unboxing produk juga. Sering bikin video jalan-jalan, dan salah satu seriesnya juga kita bikin asik. Kita bikin asik ini aku bahas tentang perempuan, anak, dan hubungan atau relationship gitu. Nah, nanti kita saling sharing ya di sini tentang apa yang aku lagi senang pelajari, dan itu kita bisa sharing bareng-bareng nanti. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, jadi aku awali dulu dengan gini ya, fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Dari ini aku dapet dari aku nonton gitu, dan aku baca-baca juga dari seksologi psikologi. Jadi rata-rata orang Indonesia itu misalnya kalau berpisah, baik ini dalam hubungan pacaran ya, misalnya pacar-pacaran gitu, mantannya itu masih berupa pacar, atau enggak seperti aku misalnya habis divorce atau pisah dengan mantan suami, itu biasanya orang Indonesia itu rata-rata nih teman-temannya mungkin atau keluarganya atau circle di sekelilingnya pasti biasanya ngomong, misalnya nih ada yang dapat kayak gini, wah syukur banget kamu bercerai karena pernikahan yang kamu dapat itu buruk banget, kamu nggak apa-apa bercerai, nggak apa-apa pisah, daripada kamu hidup kayak gitu gitu kan, atau bla 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 bla. Kadang-kadang orang itu lupa seburuk-buruknya hubungan, misalnya yang pacaran nih ya, atau pernikahan tersebut misalnya yang sudah menikah lalu berpisah, seburuk-buruknya hubungan itu pasti orang yang berpisah merasa gagal. Karena apa? Ya karena ada mimpi yang gagal buat diwujudin ya. Jadi si orang yang baru berpisah ini pasti ngerasain dulu melo-melonya, sedihnya, gagalnya, galaunya, itu wajar banget. Biasanya orang-orang tuh sering lupanya tuh itu gitu, bahwa mereka pasti merasa sedih dulu, merasa gagal. Yang kita lakukan adalah ya kita menyendiri aja dulu, merasakan apa yang kita rasakan dalam diri, nggak usah terlalu banyak dengar omongan orang. Terus kita belajar dulu memahami perasaan kita. Kita sedang ngerasa kecewa, itu wajar banget. Kita sedang ngerasa gagal, ya wajar banget ada sesuatu yang gagal ya untuk kita wujudin. Karena kan setiap orang tuh nggak mau sebenarnya rencananya dia gagal, tapi itu harus terjadi gitu. Jadi wajar banget kalau ada perasaan kecewa. Nah, terima dulu diri, karena merasa kecewa setelah perpisahan itu wajar. Biasanya fase itu dulu yang dirasain, jadi kita ngenalin diri aja bahwa kita sedang merasakan apa, dan merasakan kecewa itu wajar banget pasca perpisahan dari suatu hubungan. Nah, terus di sana narasumbernya juga info bahwa jangan dulu untuk langsung membina hubungan setelah perpisahan itu. Maksudnya habis pisah itu langsung kita membina hubungan, niatnya pengen move on kayak gitu. Karena dengan langsung membina hubungan baru biasanya akan bikin kita lupa dengan rasa sedih dan sebenarnya masa depan apa yang kita mau, atau misalnya kita ya cuman cari pelarian aja lah istilahnya gitu. Nah, lebih baik kita pahami dulu diri kita, pahami apa yang membuat kemarin kan hubungan kita nih gagal ya. Kita kan nggak mau gagal lagi hubungannya. Kita harus tahu apa yang membuat hubungan kita tersebut gagal. Terus apa nih konsep bahagia kita ke depannya kayak gitu. Kita harus tahu dong sekarang maunya konsepnya kayak apa nih bahagianya. Semakin cepat kita tahu apa yang membuat kita gagal dan berusaha atau enggak ya belajar sih sebenarnya sambil jalan untuk introspeksi diri. Paling enggak kamu tahu apa yang membuat hubungan kamu gagal dan kamu menemukan konsep kebahagiaan kamu, lebih cepat kamu untuk bisa membina hubungan baru lagi atau move on. Tapi jangan langsung ya, karena nanti jatuhnya itu adalah pelarian. Jadi nih kalau menurut aku dan dari ya sharing-sharing teman-teman yang aku baca dan yang aku tonton juga, terus yang sering terjadi kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau orang habis pisah tuh pasti langsung kayak teman-temannya atau keluarganya atau ya orang yang kenal dia pasti langsung lihat kira-kira siapa nih yang lebih dulu move on. Nggak masalah siapa yang lebih dulu move on, yang penting ada jodohnya ya, dan yang penting move on dengan cara yang tepat. Jadi bukan pelarian, tapi emang the real move on kayak gitu, mencoba membina hubungan yang baru lagi. Karena setiap orang tuh berhak untuk punya hubungan baru setelah hubungan yang awalnya tuh mungkin yang nggak cocok gitu. Malah nih ya, jangan juga berpikiran misalnya nih, udah tua kita ngapain sih mau cari pasangan lagi gitu misalnya.
Malah jangan berpikir kayak gitu. Jadi ini bukan soal mencari pasangan lagi, tapi soal gimana kamu mencintai diri kamu. Semakin kamu bisa mencintai diri kamu, maka akan banyak juga cinta yang akan datang ke diri kamu. Dan walaupun ya balik lagi ya ke jodoh itu ada di tangan Tuhan juga. Kalau misalnya emang Tuhan belum kasih sekarang, jodohnya mungkin nanti, atau mungkin jodohnya sampai di situ aja, itu pokoknya misteri, itu rahasia Tuhan. Cuman yang penting kita udah mencintai diri kita juga. It's okay, kita dulu punya kesalahan, kita dulu punya hal negatif, hal buruk yang bikin hubungan kita itu kandas, istilahnya kayak gitu. Tapi mencintai diri sendiri itu wajib, dan nanti cinta juga akan datang sama kamu. Kalau aku personal, aku nggak mempermasalahkan siapa yang move on lebih dulu, itu tergantung jodohnya. Dan yang penting kamu udah move on dengan yang tepat ya, jadi bukan pelarian. Dan aku pun pasti berpikiran untuk ya move on juga, karena aku mencintai diri aku sendiri ya gitu. Dan aku menerima cinta-cinta yang datang juga ke aku kayak gitu, karena aku layak untuk dicintai kayak gitu. Dan aku juga berpikir bahwa ya nggak selamanya aku bakalan muda ya, terus habis itu nggak selamanya juga aku bakalan bareng dengan orang-orang yang ada bersamaku saat ini, misalnya orang tua, saudara, teman kayak gitu. Next mereka akan memiliki hidupnya masing. Kalau aku sih kebetulan bukan tipe orang tua. Maksudnya gini, aku dari awal itu memang sudah punya pemikiran atau kayak mempersiapkan diri bahwa aku bukan orang tua yang rese dalam artian ya pokoknya kayak ngerecokin hidup anaknya gitu, nggak ngerti ya, mungkin karena aku bukan terlahir dari keluarga yang modelnya orang tuanya tuh ngikut kemana-mana gitu, kompak, beda dengan yang orang tuanya tuh freak gitu. Jadi aku nggak pengen mengganggu kehidupan personal anakku nanti gitu ya, kayak rumah tangganya gitu. Misalnya dengan yang aku mau ngikut dong kemanapun kamu tinggal atau apa bla bla. No, aku bukan orang yang kayak gitu. Jadi aku ya udah, aku hidup sendiri aja, it's okay gitu. Kalau memang nggak dapet jodohnya nanti ya aku bakal hidup sendiri. Kalau aku dapet jodohnya ya aku bakalan hidup sama jodohku ya, menua bareng jodohku kayak gitu. Tapi nggak untuk mengganggu siapa-siapa ya. Walaupun itu anakku sendiri ya, yang memang adalah kewajibannya dia buat ngajak aku gitu. Tapi aku bukan tipe orang yang suka ngerecokin hidup personal orang, atau itu anakku sendiri ya rumah tangganya kayak gitu. Enggak sih, aku bukan tipikal yang kayak gitu. Oke, jadi itu video kita bikin asik kali ini, pembahasannya tentang move on duluan salah nggak sih? Intinya nggak ada kata salah, yang penting udah ada jodohnya dan kamu move on dengan cara yang tepat, bukan pelarian kayak gitu ya. Move on nggak move on itu balik ke kamu lagi sendiri, tapi ingat jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.